Baik, Ibu, terima kasih banyak sudah Ya, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi hari ini. Terima kasih juga untuk Ibu Pengawas, rekan sejawat, Ibu Ani. Hari ini kita sudah berkolaborasi untuk melihat proses pembelajaran berdiferensiasi di kelasnya Ibu Selvi kelas 4 ya. Oke, seperti biasa, ya, setelah melaksanakan proses pembelajaran, tentu langkah yang harus kita lakukan adalah merefleksikan prosesnya, apakah sudah berjalan sesuai rencana atau belum, atau mungkin ada hal-hal yang perlu kita benahi untuk kita bisa perbaiki dalam proses pembelajaran selanjutnya. Untuk itu, eh, yang pertama saya berikan kesempatan kepada Ibu Selvi selaku yang melaksanakan pembelajaran hari ini untuk merefleksikan kegiatan yang barusan kita lakukan. Silakan. ya. Terima kasih banyak untuk Bapak Pimpinan dan juga Ibu Pengawas dan juga Ibu Ani selaku rekan sejawat yang sudah memantau saya punya kegiatan pembelajaran hari ini. Jadi hasil refleksi saya sesuai dengan hasil pembelajaran hari ini tadi, di mana yang pertama itu tentunya saya merasa bahwa kelebihannya itu saya benar-benar bisa membimbing anak-anak yang kemampuan kategori 1 tadi dengan maksimal, sehingga setelah mereka diminta untuk menulis mereka punya kalimat tadi itu, mereka mampu membuatnya itu dengan sangat baik sekali. Jadi itu adalah hal yang luar biasa tadi bagi saya. Dan untuk kategori duanya tadi, dari mereka itu sudah benar-benar memahami. Mereka sudah benar-benar memahami bagaimana mereka membuat kalimat aktif, transitif, dan mengubahnya ke dalam bentuk kalimat pasif sesuai dengan keadaan yang ada di lingkungan sekitar. Jadi itu adalah salah satu hal yang membuat saya sendiri juga merasa bangga. Ternyata setelah dibimbing sesuai dengan hasil asesmen awal tadi, mereka itu benar-benar mampu memahami sesuai dengan tugas yang diberikan dari masing-masing kategori. Dan untuk kelemahannya di sini, jadi untuk kelemahannya mungkin kedepannya nanti saya akan menerapkan lagi strategi yang lebih baik lagi, yang lebih bagus lagi, agar yang kategori 1 itu karena tadi itu ada 7 orang, setidaknya di pertemuan kali berikutnya nanti itu setidaknya mengurangi jumlah dari kategori 1 ya, sehingga kedepannya nanti saya akan membuat strategi yang lebih bagus lagi, membimbing mereka lebih baik lagi, sehingga kategori 1 untuk hari ini tidak lebih banyak lagi di pertemuan kali berikutnya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Apakah masih ada lagi, Bu, terkait dengan pembelajaran berdiferensiasinya? Apakah pola diferensiasi yang kita sudah terapkan hari ini, apakah sudah berhasil membantu peserta didik untuk bisa memahami pembelajaran atau belum? Iya, Atau sudah ya, Bu ya? Iya, terima kasih banyak Pak tadi karena sudah dibimbing secara baik tadi bagaimana yang kategori 1-nya itu dan juga untuk kategori Dan 2-nya. hasilnya sudah terbukti ya. Oke, terima kasih. Baiklah, supaya lebih bagus, saya juga mohon input dari rekan sejawat, dari Ibu Pengawas, supaya proses pembelajaran berdiferensiasi yang kita buat hari ini, kalau masih ada yang kurang kita perbaiki. Ibu sendiri sudah menyampaikan tadi beberapa hal yang perlu diperbaiki, dan untuk itu butuh input juga dari Ibu Rita, rekan pengawas. Silakan Ibu. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh Bapak Pimpinan. Terima kasih Ibu Selvi telah melaksanakan pembelajaran model diferensiasi tadi. Dari awal kegiatannya saya melihatnya sudah bagus sekali,
dengan ice breakingnya, bagaimana membuat anak supaya fokus mempersiapkan diri untuk belajar sudah bagus. Tadi juga sudah ada proses diferensiasi di mana didahului dengan asesmen awal sehingga ibu bisa mendata kesiapan belajar muridnya, dan setelah itu ada proses membuat kelompok muridnya berdasarkan hasil asesmen awal. Itu sudah sangat bagus dan ibu sudah membimbingnya dalam kelompoknya masing-masing tadi sehingga anak-anak bisa lebih memahami materi semakin mendalam lagi, dan ini suatu keberhasilan dalam proses pembelajaran berdiferensiasi. Tadi kalau saya lihat tadi ini tadi diferensiasi proses dan juga soalnya juga tadi. Di sini yang menjadi masukannya saja mungkin dari setiap kegiatan itu lebih anak-anak lebih diarahkan supaya mereka mau kegiatan apa sudah, sehingga mereka lebih memahami sekarang kita misalnya kegiatannya ke asesmen awal sudah kita ini apa yang mau dibuat di asesmen awal ini kan sebentar. Kami sekarang apa yang mau kami lakukan apa? Ibu sudah melakukan kegiatan hanya sedikit tambahan penjelasan sedikit sehingga anak bisa mengerti bahwa sekarang ini yang segera kita mau kerja, ini aktivitas kita sekarang. Kami aktivitasnya begini, gitu. Sehingga mereka dari rentetan kegiatan itu alur kegiatan yang kita rancang, mereka betul-betul masuk dalam kegiatan itu dan melihat kami di posisi ini. Sudah bagus tadi di penutupnya juga ada penguatan untuk anak-anak yang kategori yang satu tadi yang nanti di pembelajaran berikutnya akan dibelajarkan materi yang sama dengan anak-anak yang sudah bisa, sehingga anak-anak yang kategori yang satu tidak merasa bahwa kami tidak belajar materi yang itu, mereka tetap dibelajarkan materi yang itu tapi di waktu kesempatan berikutnya. Mungkin itu saja dari saya. Oke, tepuk tangan. Terima kasih untuk input dari Ibu Ani. Tentunya bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajarannya, Bu ya. Oke, selanjutnya mungkin ada dari Ibu Awas. Silakan, Bu. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Pertama-tama apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ibu Selvi yang sudah bersedia menjadi guru model dan bersedia untuk kami amati beramai-ramai kegiatan pembelajarannya. Saya mulai dari kelebihannya dulu. Jadi kalau yang dari kami amati secara pribadi, saya melihat bahwa struktur kegiatannya itu jelas. Lalu sudah terlihat juga kegiatan diferensiasi di dalamnya. Kegiatan penutupnya juga menurut saya terlihat. Namun mungkin catatan saya seperti Bu Ani, saya hanya ingin beri sedikit masukan untuk hal yang saya tidak katakan kelemahan ya Ibu ya. Saya katakan sebagai hal yang mungkin perlu diperbaiki jika berkenan. Bahwa pengantar untuk setiap kegiatan itu harus jelas terlihat bukan hanya oleh kami sebagai pengamat tapi oleh anak-anak, sehingga mungkin sebaiknya tidak apa-apa beri jeda waktu untuk ambil kalimat pengantar yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan kalimat yang mudah dipahami oleh anak, 1-2 menit. Sekarang kita masuk kegiatan asesmen awal. Diberitahu di asesmen ini apa nanti soalnya. Oke. Setelah itu di bagian mengkonfirmasi untuk jawabannya. Mungkin catatan saya lebih disederhanakan kembali kalimat oleh Ibu Selvi, sehingga kesimpulan dan penekanan yang Ibu berikan itu benar-benar mudah diserap oleh anak-anak. Saya misalnya ambil contoh CB untuk kalimat aktif, sebenarnya dia bisa sesimpel begini setiap penjelasannya.
Ibu tinggal menekankan struktur SPO bahannya pas pembelajaran ataukah Ibu periksa dulu di rumah, tapi Ibu besok baru saya sampaikan hasilnya seperti apa. Sehingga catatan menurut saya tidak terlalu banyak, struktur pembelajarannya sudah bagus, kegiatan-kegiatan untuk diferensiasinya sudah terlihat jelas, dan mudah-mudahan kebiasaan-kebiasaan baiknya bisa dipertahankan. Sedangkan hal-hal yang menurut kami tadi jadi masukan mudah-mudahan bisa diterima dengan lapang dada oleh Ibu Selvi. Iya, karena maksudnya bukan untuk menyerang secara pribadi, tapi masukan yang konstruktif untuk perbaikan. Sekian saja dari saya. Terima kasih.